Siaran pendidikan dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan. Pembelajaran kali ini IPS untuk kelas 7 SMP dengan materi kehidupan masyarakat pada masa praaksara dan Hindu-Buddha bersama narasumber Ibu Ika Widyarini dan Bapak Sasmito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku, siswa-siswi SMP kelas 7 di Kabupaten Pekalongan. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walaupun di rumah. Semoga pandemi corona ini segera berlalu sehingga kita bisa bertemu kembali, beraktivitas kembali di sekolah yang kita cintai. Anak-anakku, hari ini mata pelajaran kita adalah IPS. Kita belajar melalui radio karena dengan situasi adanya pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Materi hari ini yaitu kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Di sini kita akan belajar tentang sejarah praaksara di Indonesia. Tetapi sebelumnya, perkenalkan di sini dengan Ibu Ika Widyarini dari SMP Negeri 1 Wonopringgo dengan Bapak Sasmito dari SMP 1 Bojong. Anak-anak, sebelum kita mulai, siapkan alat tulis kalian karena Bapak Ibu Guru ada tugas untuk kalian untuk merangkum pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Jadi silakan sekali lagi merapat dan siapkan alat tulisnya. Oke, anak-anakku, kita mulai. Untuk materi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara, ada 3 hal penting yang Ibu akan sampaikan. Yang pertama, yaitu pengertian zaman praaksara. Yang kedua, periodisasi atau pembagian zaman praaksara, dan yang ketiga, nilai-nilai budaya praaksara di Indonesia. Yang pertama, zaman praaksara atau disebut dengan prasejarah adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Ada juga yang mengenal dengan istilah nirleka. Nir tidak, leka tulisan aksara, yang artinya zaman tulisan belum ditemukan. Karena belum adanya tulisan, maka untuk mengetahui sumber sejarah ini ada 2, yaitu yang pertama fosil dan yang kedua artefak. Sampai di sini jelas anak-anak? Mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini ya. Gini Bu, kalau contoh benda yang berupa artefak itu apa saja? Oke, di sini buka sampaikan ya. Tadi ada fosil dan artefak. Misalnya ada pertanyaan seperti yang tadi disampaikan ya, ada pertanyaan mengenai contoh artefak. Oke, saya sampaikan dulu di sini yang fosil. Saya jelaskan, yang pertama fosil itu adalah sisa tulang belulang manusia, hewan dan tumbuhan yang tertimbun tanah dan membatu pada jutaan tahun yang lalu. Yang kedua artefak itu adalah benda-benda yang digunakan manusia pada masa praaksara. Nah, mengenai contohnya di sini artefak bisa berupa alat-alat dari batu, logam, dan tulang. Berupa senjata-senjata yang terbuat dari batu seperti kapak genggam atau kapak parimbas. Dari logam misalnya ada anak panah atau mata panah, dan ada juga gerabah yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari pada masa praaksara. Oke, setelah mengetahui 2 sumber sejarah dari manusia praaksara, kita lanjutkan dengan periodisasi zaman praaksara. Zaman praaksara dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu secara geologi, yang kedua secara arkeologi, dan yang ketiga berdasarkan perkembangan kehidupannya. Yang pertama, periodisasi dilihat secara geologi itu terbagi menjadi 1. Ada zaman arkaikum, yang kedua zaman paleozoikum, yang ketiga zaman mesozoikum, dan yang keempat zaman neozoikum. Masing-masing dari keempat zaman ini ditandai dengan yang pertama, pada arkaikum, keadaan bumi belum stabil, kulit bumi masih dalam proses pembentukan, udara di bumi masih sangat panas, sehingga pada zaman ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Zaman yang kedua, paleozoikum, yaitu suatu zaman di mana bumi mendingin. Pada masa ini, makhluk hidup di bumi diperkirakan muncul, seperti
makhluk bersel satu dan tidak bertulang belakang seperti bakteri dan jenis amfibi. Yang ketiga, zaman Mesozoikum. Ditandai dengan adanya hewan-hewan reptil yang bertubuh besar seperti dinosaurus. Oleh karena itu, zaman ini dikenal dengan zaman reptil. Zaman keempat, Neozoikum. Pada zaman ini terbagi menjadi dua, yaitu zaman tersier dan sekunder atau kuartil. Nah, pada zaman inilah kemudian kembali lagi dibagi menjadi dua, yaitu zaman Pleistosen dan Holosen. Di zaman inilah muncullah kehidupan manusia praaksara yang ditandai dengan adanya kehidupan. Periodisasi yang kedua yaitu secara arkeologi, yang terbagi menjadi yang pertama zaman batu, yang kedua zaman logam. Zaman batu terdiri dari batu tua atau disebut dengan Paleolitikum, batu tengah atau Mesolitikum, dan zaman batu baru atau disebut dengan Neolitikum. Ada satu lagi, pada zaman batu dikenal dengan kebudayaan batu besar atau zaman Megalitikum. Oke anak-anak, sampai di sini pembagian zaman prasejarah secara arkeologi. Anak-anak, tadi Ibu Ika telah menjelaskan tentang pembagian zaman secara arkeologi. Nah, kira-kira adakah ciri-ciri zaman batu perbedaannya di setiap zamannya itu? Oke. Pembagian zaman praaksara berdasarkan arkeologi. Yang pertama dilihat dari zaman batu. Tadi Ibu sudah menyampaikan ya, ada 4, yaitu zaman batu tua, batu tengah, batu baru, dan zaman batu besar atau disebut dengan Megalitikum. Masing-masing memiliki ciri. Yang pertama, zaman batu tua atau yang disebut dengan Paleolitikum itu memiliki ciri di mana kehidupan manusia masih sangat tergantung pada alam dan berpindah-pindah atau disebut dengan nomaden. Zaman batu tengah disebut dengan Mesolitikum, di mana zaman ini manusia hidup di gua-gua dan masih berpindah-pindah. Makanan didapat dengan cara berburu, hewan liar dan buah-buahan yang didapat dari hutan. Zaman batu baru atau disebut dengan Neolitikum itu ditandai dengan adanya kehidupan manusia yang sudah mulai mengenal bercocok tanam dengan cara berladang dan mereka tinggal sekaligus menetap di dekat ladang yang mereka buat. Mereka membabat hutan dengan sistem ladang berpindah. Sedangkan pada zaman batu besar atau Megalitikum, yang menjadi cirinya adalah pada zaman ini kehidupan yang primitif sudah memanfaatkan segala alat dan benda yang ada di sekitar. Ciri yang lainnya pada masa Megalitikum ini juga memiliki keunikan, yaitu ditemukannya benda-benda atau batu yang berukuran besar, karena benda-benda ini juga kaitannya dengan kepercayaan yang dimiliki manusia pada zaman itu. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Ika tentang ciri-ciri zaman batu. Dan yang terakhir tadi disebutkan zaman batu besar atau Megalitikum. Kira-kira untuk zaman batu besar Megalitikum ini peninggalan hasil kebudayaan apa saja, dan tadi juga disebutkan kaitannya dengan sistem kepercayaan, apa saja kepercayaan yang berkembang pada zaman batu tersebut. Oke, zaman batu besar atau zaman Megalitikum itu diantaranya ada kubur batu, sarkofagus, dolmen, menhir, dan punden berunda. Kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada masa itu tidak lepas dari penggunaan benda-benda zaman Megalitikum tersebut, seperti halnya dolmen, yaitu meja besar yang digunakan sebagai tempat sesaji untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang. Menhir itu adalah batu besar yang hanya satu dan berbentuk seperti tugu atau tiang yang diletakkan berdiri di atas tanah.
dan berfungsi sebagai peringatan dari nenek moyang. Punden berundak merupakan bangunan dari batu besar yang bertingkat dengan struktur yang ada di punden berundak berupa bentuk teras yang mengarah ke atas pada satu titik yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Nah, dari fungsi benda-benda yang ada pada zaman Megalitikum bisa terlihat bahwa adanya kaitan dengan kepercayaan yang sudah berkembang pada zaman itu, yaitu yang pertama ada animisme dan yang kedua dinamisme. Animisme itu kepercayaan kepada roh nenek moyang, sedangkan dinamisme kepercayaan kepada benda-benda gaib yang memiliki jiwa atau roh. Oke, kita lanjut yang kedua. Setelah ada tadi zaman batu, yang kedua adalah zaman logam. Zaman logam disebut sebagai zaman perunggu atau juga disebut dengan besi, di mana zaman ini ditandai manusia sudah tinggal menetap atau sedenter dengan mengenal pembagian kerja berdasarkan keahlian tertentu. Zaman logam ini merupakan akhir dari masa praaksara di Indonesia. Nah, itu kira-kira anak-anakku semua mengenai zaman logam. Kira-kira apa saja contoh-contoh peninggalan dari zaman logam? Baik anak-anak, Ibu sebentar lagi akan menjelaskan contoh-contoh zaman logam.